Halo semua, jadi hari ini gue mau ngobrolin handphone Android yang menurut gue masih belum banyak orang yang tahu. Ini adalah Google Pixel 3a, handphone yang dikeluarin oleh Google di tahun 2019 lalu. Bisa dibilang ini adalah flagship versi murahnya Google dan dia ngeluarin beberapa varian warna. Cuman yang gue bawa ini adalah varian warna putih. Oke, sebelumnya gue mau ngasih tahu buat kalian yang lagi pengen belanja sesuatu di e-commerce kesayangan kalian, gue ada penawaran diskon yang menarik, yaitu dari Shopee Deals ID. Jadi kalian tinggal daftar terus login dengan akun kalian, dan kalian bisa milih barang yang kalian mau sesuai kategori yang lu pengen dan dapatkan diskon serta penawaran lainnya yang menarik di sana. Link gue taruh di deskripsi. Oke, balik lagi ke handphone. Disclaimer aja, ini handphone bukan handphone gua pribadi. Ini adalah handphone temen gua yang baru dia beli di harga 1.800.000-an. Thanks buat Ridwan yang udah minjemin HP-nya buat gua review. Dia juga punya toko di Tokped, kalian bisa lihat apa aja yang dia jual. Untuk linknya gua taruh di deskripsi. Dia ngasih tahu juga kalau handphone ini tuh nggak dijual resmi di Indonesia. Jadi ayo kita bahas handphone ini satu persatu. Untuk desainnya menurut gua pribadi sih ini HP cukup lumayan bagus, simple dan minimalis. Kesan pertama waktu gua pegang cukup nyaman karena ukurannya yang masih tergolong kecil, dan untuk build quality-nya dia tuh terbuat dari plastik, berasa agak murahan. Cuman gue suka dia punya kombinasi warna di bagian belakang. Yang atas dia dibikin glossy, terus bawahnya dibikin warna putih matte, dan dikasih logo Google warna abu-abu yang ngebikin terasa premium dan estetik kalau lagi dilihat. Terus juga ada fitur fingerprint yang ditaruh bagian belakang yang posisinya pas banget di tengah, jadi ngebikin enak aja gitu kalau gua mau nge-unlock HP-nya. Untuk bagian pertombolannya, gua suka dia dikasih warna orange di bagian tombol power yang menurut gua pribadi sangat cocok kalau dipaduin sama dia punya warna putih. Tapi menurut gua agak aneh sih yang gua rasain karena dia punya tombol power tuh ditaruh di bagian samping kanan yang atas, enggak ditaruh di bagian bawah. Jadi kayak kebalik gitu, enggak kayak Android yang pada umumnya. Gara-gara tombolnya ditaruh kanan atas, gua kadang suka salah pencet tombol volume pas gua pengen nyalain HP-nya. Cuman nggak terlalu jadi masalah karena mungkin gua belum terbiasa aja pakai ini HP. Ngobrolin soal display Google Pixel 3a ini, dia punya layar OLED dengan ukuran 5,6 inci dan tajamnya di 441 ppi. Gua rasa ngebuat tampilannya waktu dilihat itu cukup bagus, terus juga tajam. Detailnya cukup cakep sih menurut gua pribadi kalau dibandingin dengan layar handphone Samsung yang ada di harga sama kayak Google Pixel ini. Untuk warna putihnya juga natural, nggak kekuning-kuningan, cocok banget kalau buat edit foto untuk keperluan sosial media. Terus untuk brightness-nya dia nggak terlalu cerah banget kalau misal dipakai di luar ruangan. Cuman kalau buat keperluan sehari-hari di dalam ruangan, di kamar, gue rasa udah oke banget sih. Terus kalau buat nonton anime, YouTube, mantengin sosmed seharian, gue rasa masih sangat nyaman dan nggak bikin mata kita sakit. Dan untuk bagian bezel yang bawah dibikin clean aja gitu, nggak ada tombol home atau yang lain, yang menurut gue pribadi sangat-sangat bagus. Untuk kinerjanya, Google Pixel 3a ini dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 670 dan operating system Android 12. Untuk unit yang ada di gua ini dia punya 4GB RAM dan internalnya 64GB yang gua rasa udah cukup nge-backup buat kegiatan sehari-hari, untuk nyimpen foto dan keperluan lainnya yang ringan-ringan aja. Dan tampilan software ini simple banget, gak terlalu banyak fitur yang kayak HP Android kebanyakan di kelasnya. Cukup halus banget menurut gua pribadi kalau buat buka-buka aplikasi karena emang mantan flagship. Jadi secara pengoperasiannya kita sebagai user itu berasa enak. Cuman kalau untuk keperluan gaming, gua rasa HP ini enggak cocok sama sekali, apalagi game sekarang yang lagi populer seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, itu makin kesini makin berat. Jadi mending cari HP yang chipsetnya lebih tinggi kalau untuk keperluan gaming. Google Pixel 3a ini memiliki kapasitas baterai 3000 mAh yang menurut gua pribadi udah cukup
kalau buat kegiatan sehari-hari, karena dia juga udah support fast charge 18 watt. Jadi misalkan ini baterai habis, kita nggak terlalu butuh waktu yang lama buat ngecharge ini handphone. Dan dia juga dilengkapi dengan 2 stereo speaker di bagian atas buat biasa telepon, dan di bagian bawah yang menurut gua pribadi suara yang dihasilin tuh udah enak. Cukup lah kalau cuman buat dengerin musik dan kegiatan sehari-hari. Untuk kamera, dia punya 12, megapiksel untuk kamera belakangnya dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Awalnya gua agak kurang yakin gitu sama hasil jepretannya. Dengan harga sejutaan, apa sih yang mau diharapin soal dia punya kamera? Tapi seketika ketidakyakinan gua itu hilang setelah gua coba dia punya kamera dan ngelihat hasilnya langsung. So this is it. Ini dia hasil jepretan kamera Google Pixel 3a. Kalian bisa nilai sendiri. Gila sih ini kamera belakangnya, walaupun dia cuma pakai satu lensa, ternyata hasilnya bagus banget. Detailnya dapet, warnanya natural, fitur yang didapat juga banyak. Menurut gua ini HP cocok banget buat kalian yang lagi nyari smartphone yang mentingin kameranya bagus. Dan gua rasa dia punya kamera tuh bisa diadu sih sama punya iPhone 8 atau bahkan iPhone X sekalipun. Kenapa gua bisa bilang begitu? Karena dia punya kamera tuh bisa ngehandle di kondisi low light. Beda sama hasil kamera iPhone X ke bawah yang menurut gua pribadi kurang bagus hasilnya dalam kondisi sedikit cahaya. Untuk tes video, walaupun kamera belakangnya udah support sampai 4K 30 fps, cuman gua tes dia di 1080p 60 fps karena menurut gua pribadi semakin fps-nya itu tinggi, itu semakin smooth hasilnya. Jadi sudah cukup sih kalau buat bikin video di YouTube pakai ini HP. Dan untuk hasil video dari kamera depan, menurut gua lebih bagus dibanding dengan Android yang lain dengan harga yang sama dengan ini HP. Menurut gua pribadi, warnanya yang didapat itu lebih natural, enggak ada filternya kayak Android yang lain. Dan ini cocok banget buat kalian yang suka tiktokan pakai kamera depan karena hasilnya lebih natural. Jadi kesimpulannya menurut gua pribadi ini HP cocok banget buat kalian yang lagi butuh handphone buat sosmedan aja, dan yang lagi butuh HP dengan kamera yang bagus untuk update foto ataupun video. Di harga 1,8 juta sih menurut gua masih masuk lah ya, sangat bisa dipertimbangin. Dan karena dia nggak dijual resmi di Indonesia, if you wanna buy this phone, kalian harus nyari toko yang terpercaya dan ngasih garansi IMEI seumur hidup. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa dikasih like dan subscribe. Terima kasih yang udah nonton. Bye. Jangan lupa apa? Jangan lupa like dan share ke video teman-teman kamu. Oke, dadah. bye.